teman-teman, perkenalkan nama saya Erlanda Natiarsianipar dengan nomor induk mahasiswa 415192174. Saya dari jurusan Teknik Informatika dan saya berasal dari kampus Universitas Mercubuana Keranggan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ide bisnis yang telah kelompok saya buat. Di sini kami memiliki sebuah ide untuk menciptakan suatu aplikasi konsultasi yang bernama Concerling. Di sini kami juga memiliki sebuah slogan yang berisikan If health is wealth, then just how rich are you? Yang artinya jika kesehatan adalah kekayaan, lalu seberapa kayakah Anda? Dan untuk timnya sendiri, di sini saya berperan sebagai founder and CEO, Isti Azra sebagai project manager, Putra Agung sebagai UI or UX designer, Muhammad Reza sebagai sistem analis. Dan di sini saya juga diajarkan oleh Ibu Friska Nurliana Sirait selaku Ibu dosen kewirausahaan 1 reguler 1. Di sini kami memiliki banyak sekali masalah yang terjadi pada masyarakat dan alasan mengapa masyarakat lebih memilih konsultasi secara online dibandingkan secara langsung. Yang pertama karena malu, 73,7% orang malu menceritakan masalahnya secara langsung. Yang kedua biaya, tarif yang dikeluarkan untuk sekali tatap muka membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga itu ada waktu, 58,7% orang tidak memiliki waktu luang karena sibuk bekerja. Yang keempat adalah jarak yang jauh untuk melakukan perawatan secara tatap muka. Maka dari itu kami memiliki sebuah solusi untuk menciptakan suatu aplikasi konsultasi yang dapat diakses melalui gadget maupun laptop Anda, serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Untuk target customer itu sendiri kami bagi dua menjadi 63,5% populasi Indonesia berusia dewasa sampai dengan lansia dan 36,5% untuk populasi Indonesia berusia bayi sampai dengan remaja. Untuk market sizing-nya ini kita bagi dua juga menjadi 40% untuk masyarakat dan 60% untuk tempat kesehatan. Mengapa untuk tempat kesehatan lebih besar daripada untuk masyarakat sendiri? Hal ini dikarenakan kami membutuhkan dokter-dokter serta psikolog-psikolog yang ahli yang banyak sehingga dapat membantu keluhan atau masalah yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Untuk kompetitor itu sendiri banyak sekali di luar sana yang memiliki aplikasi konsultasi. Namun di sini kami memberikan beberapa sampel seperti Halodoc, Klik Dokter, Allo Dokter, dan juga Pro Sehat. Untuk bisnis modelnya itu sendiri dari segmentasinya ada dua, yaitu mass market and niche market. Di mana mass market itu artinya target pasarnya memang untuk masyarakat luas, namun tetap sesuai segmen yang telah ditargetkan sebelumnya. Untuk niche market sendiri itu bagian dari sebuah industri dengan target pasar yang lebih spesifik. Untuk pelaksanaan distribusi, kami melakukan pendekatan dengan konsumen melalui sosial media. Untuk penetapan harga mulai dari 30.000 dan juga gratis 3 hari untuk akun trial. Dan strategi promosi itu sendiri kami melalui media sosial serta membuat iklan di berbagai website. Untuk menciptakan suatu ide, kita perlu melewati beberapa tahapan. Tahapan yang pertama membuat ide. Pada tahapan ini kita harus benar-benar memikirkan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, serta apakah ide bisnis kita akan berguna untuk masyarakat ke depannya. Tahapan yang kedua yaitu tahapan persiapan, di mana pada tahapan ini kita harus memikirkan segala kemungkinan yang membuat bisnis kita akan sukses atau tidak. Yang ketiga, proses penulisan. Setelah melewati tahapan persiapan, kita tentu sudah memiliki berbagai materi dasar tentang ide bisnis kita yang siap untuk dituangkan dalam sebuah format rencana bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti penulisan yang ringkas, hal yang spesifik, tampilan rancangan rencana bisnis yang profesional, dan sebagainya. Tahapan selanjutnya tahapan kajian. Pada tahapan ini kita memerlukan waktu untuk mengkaji kembali apa yang sudah direncanakan dan dituliskan. Kajian yang berulang akan membantu kita dalam meminimalisir kesalahan dan menjadi salah satu kompas kita dalam merespon dunia bisnis yang dinamis. Tahapan selanjutnya tahapan penyebaran. Dokumen rencana bisnis adalah cetak biru bagaimana bisnis kita akan dalam berjalan dan kemana arah tujuan masa depan bisnis kita. Oleh karena itu, perlakukanlah rencana bisnis kita sebagai kekayaan intelektual kita. Dalam upaya menjaga persaingan bisnis yang adil, bisa dipahami dan disarankan pentingnya bagi kita untuk lebih selektif kepada siapa saja kita menunjukkan dokumen rencana bisnis.
kadang perlu untuk menghindari pesaing kita untuk melihat rencana bisnis kita. Tahapan berikutnya, tahapan bantuan teknik. Sekarang ini, acuan pustaka mengenai kiat menulis rencana bisnis dapat dengan mudah Anda dapatkan lewat telusur di mesin pencari internet atau Google. Selain menelusuri laman internet atau Google, ada baiknya kita mempertajam pengetahuan kita dengan mengikuti seminar ataupun lokakarya dan meminta bantuan kepada jasa konsultasi dari mentor atau pembimbing bisnis yang berkompeten. Bila jalan ini yang Anda tempuh, maka peran Anda adalah mengkaji kembali rencana bisnis tersebut hingga Anda mengerti dan yakin bahwa bisnis yang disusun sudah sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya, bersiaplah untuk menjalankan rencana bisnis Anda dengan penuh percaya diri. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan penyusunan rencana bisnis menggunakan template. Saat ini kita bisa dapat mengakses berbagai template format rencana bisnis yang banyak ada di internet ataupun di laman. Berikut ini beberapa kiat sebelum Anda memilih menggunakan template yang sesuai, seperti lakukan riset dahulu sebelumnya, pilih template yang sesuai dengan situasi kita, untuk siapa dokumen ini ditujukan, tulis ringkasan di akhir penulisan, tampilan sampul depan yang profesional, dan juga biasakan lakukan kajian berulang. Berikut funding needs and allocation yang dibutuhkan. 5% dari marketing, 9% untuk working capital, 20% untuk recruitment, 27% untuk capex, dan 39% untuk product development. Dan total funds needed-nya itu 433.870 juta rupiah. Dan untuk pembagiannya bisa dilihat dari data yang sudah ditampilkan. How are you going to hack your customer growth? Kita memiliki 3 cara. Yang pertama itu site speed. Situs yang lambat membuat pelanggan menjauh. Faktanya, penundaan 1 detik dalam respon halaman dapat menghasilkan pengurangan hingga 7% dalam konversi. Yang kedua, social proof. Hanya dengan memasukkan bukti sosial di situs kita akan mendorong orang untuk menjadi pelanggan dan kita akan meyakinkan mereka pada setiap langkah prosesnya. Yang ketiga, on-ramp programs. Ada beberapa cara untuk memastikan bahwa kita mempertahankan pelanggan sebanyak mungkin. Di antaranya dengan memberi pelanggan baru pengalaman pengguna yang unik yang membantu mereka mulai menggunakan produk kita dan memiliki serangkaian email yang dikirimkan kepada mereka atau yang biasa disebut dengan kampanye tetes. What are the most important channels and method you will use to find and win customers? Yang pertama, find and understand customers. Apa yang mereka cari dan apa yang mereka lakukan untuk mendapatkannya. Dari sana kita harus memutuskan apa hubungan kita dengan pelanggan itu nantinya. Orang ingin membayar untuk layanan dengan apa yang mereka percayai, produk yang dirancang khusus untuk mereka, untuk membuat hidup mereka lebih mudah dan menyenangkan. Yang kedua, expand your reach with content promotion. David Hus mengatakan strategi paling efektif yang dapat Anda gunakan adalah dengan langsung ke pelanggan utama kita dan mensurvei mereka tentang kelompok industri favorit mereka. Yang ketiga, engage on social media. Darrell Evans merekomendasikan pemasaran berbasis perilaku di media sosial. How will you achieve your target growth rates? Yang pertama, increase your online assortment. Tingkatkan bermacam-macam online kita dengan menyederhanakan proses pembuatan konten, memusatkan semua konten produk yang kita perlukan, dan mengirimkannya ke tempat pembeli yang dapat melihatnya. Yang kedua, get to market faster. Dapatkan pasar lebih cepat dengan mengotomatisasi transformasi data Anda dan mengurangi waktu yang menyita bolak-balik dengan pengecer. Berikut adalah kontak detailsnya dari Concerlink sendiri. Untuk alamatnya itu ada di Jalan Kelapa Gading nomor 16 dengan kode pos 14240. Untuk nomor teleponnya bisa tertera dan alamat emailnya ada di concerlink@gmail.com. Untuk websitenya sendiri bisa dilihat di www.concerlink.com.